Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng kahiji. Judulnya Pamenta Tilu Rupa, artinya tiga permintaan. Zaman dahulu ada seorang yang hidupnya sangat miskin. Bisa dikatakan makan pagi tidak makan sore itu bukan suatu kebohongan. Adapun pekerjaannya adalah kuli mengembala domba orang lain. Meskipun bekerjanya begitu rajin, tapi hasilnya tidak pernah cukup, jauh pada kata cukup, karena memang hanya kuli. Adapun upahnya dalam 1 tahun adalah 5 ikat padi, ditambah dengan bekal makanan jika mau pergi mengembala. Sungguh tuannya orang yang sangat kaya, tapi sangat pelit, juga licik. Kepada pengembala kerjanya hanya minteri saja. Seumpama yang mengembala kambing akan mengembala ke tempat pengembalaan, hanya dibekali dengan nasi, garam, dan sambal. Jarang sekali diberi lauk pauk yang enak. Jika sudah musim panen, yang mengembala itu diberi padi sebagai upahnya itu, tapi padinya dipilih yang sangat jelek. Sudah tentu ketika dijual harganya tidak seberapa. Tidak cukup untuk membeli baju saja, tidak cukup. Wajar saja jika pengembala itu pakaiannya sudah compang-camping seperti orang gila saja. Suatu ketika pengembala itu sakit sampai tidak bisa mengembala, tapi oleh tuannya tidak diurusi. Setelah sembuh dan sedang mulai nafsu makan tapi belum kuat untuk mengembala, kepada tuannya ia meminta makan. Tapi daripada dikasih, tuannya malah memarahinya dengan berkata, belum bekerja sudah mau minta makan. Akhirnya pengembala itu musafir, pergi berjalan. Dirinya prihatin, sangat-sangat prihatin, dan mengenas di dalam hatinya. Siang malam dirinya meminta ingin bisa seperti orang lain. Tidak kurang makanan, tidak kurang pakaian. Dari rasa sakit hati, dirinya kemudian membuang diri ke hutan. Tidak makan dan tidak minum. Setelah mendapat beberapa hari, dirinya tertidur di siang hari di bawah pohon kayu. Ketika bangun, dia menemukan 3 buah batu, seperti kemiri, bulat-bulat, dan bening. Tiada terkira dirinya kaget. Siapa yang menyimpan batu ini? Karena tadi tidak ada, ungkapnya. Ketika begitu, terdengar suara tanpa rupa. Ujang, karena kamu sangat begitu prihatin, sekarang permintaan kamu dikabulkan. Kamu dapat meminta 3 jenis. Silahkan, mau minta apa saja. Dan 1 kali permintaan batu itu harus dilemparkan 1. Pengembala itu sangat gembira. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ungkapnya sambil menyembah-nyembah. Dari sana, pengembala itu kemudian pulang ke kampungnya. Sepanjang jalan, selalu dia tersenyum-senyum seorang diri, sambil memikirkan mau meminta apa. Ungkap hatinya, pertama, aku mau meminta kaya.
kedua mau minta menjadi raja karena kaya juga kalau tidak agung tidak dihargai. Yang ketiga, aku mau meminta banyak anak supaya bisa melanjutkan raja dan kekayaannya. Setiba di rumahnya, mereka mau mencoba meminta kaya, tapi kemudian terpikir lebih baik meminta uang saja. Karena jika kemudian diberikan kuda, sapi, atau peliharaan-peliharaan, terbayang repot dan harus dijual terlebih dahulu. Kalau punya uang, kan mau apa saja bisa, tapi dirinya tersilap bicara. Maksudnya ingin meminta banyak uang, tapi yang terucap ingin banyak kuping. Ketika dilempar batu itu, ya tiba-tiba saja badannya penuh dengan kuping, seperti pokok kayu yang penuh dengan jamur kuping. Pengembala itu menangis terseduh-seduh, saking gila melihat badan sendiri. Menyesal juga karena permintaan yang pertama sudah mubazir. Ketika sudah tersadar, dirinya berpikir kembali. Ungkapnya, biarkan saja tidak menjadi raja, tidak banyak anak, tapi kaya saja. Tapi kuping yang menggelikan harus hilang terlebih dahulu. Dirinya melempar batu yang kedua dan meminta supaya telinga yang banyak di tubuhnya hilang semua. Hilang semua kuping tanpa sebab. Pengembala begitu bahagia serta niatnya akan berhati-hati dalam menyampaikan permintaan yang ketiga. Tapi kemudian dirinya ingat pada kupingnya yang dua. Ketika disentuh ternyata ikut menghilang. Tentu saja kaget pengembala itu. Kemudian dia nangis kembali, lebih sakit dari yang tadi, karena permintaan hanya tinggal satu lagi. Bagaimana sekarang saya? Kalau meminta kaya berarti saya menjadi orang yang cacat, tidak punya kuping. Kalau meminta didatangkan kembali kuping, berarti saya tetap miskin. Setelah bingung memikirkan nasib, tiba-tiba datang ilham dari pikiran yang bersih. Lebih baik saya meminta didatangkan kembali dua kuping yang semula. Karena kata orang tua juga, badan yang sehat juga kuat lebih utama daripada kekayaan. Dan sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang menerima takdir. Seperti saya, karena sudah miliknya menjadi orang melarat, tidak ada sisi kaya, ya diterima saja. Adapun kondisi tidak punya makanan, pakaian, ya nanti akan dicari. Karena badan masih lengkap, tenaga juga besar, lebih baik mencari tuan yang kaya, ungkapnya. Demikian dari dongeng dengan judul Pamenta Tilu Rupa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.